Jadi kalau begitu nanti rekan-rekan saya yang ada di Papua itu gimana? Yang ada di NTT itu gimana? Yang ada di Tarutung gimana? Melihat begini kan begitu. Kita nggak mau terjadi perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas ya. Dan kali ini kita akan kembali memberitakan tentang Risuli Lubis yang memprovokasi teman-teman oten-oten di seluruh Indonesia ya. Jadi dia melakukan provokasi secara halus, secara terselubung, agar para oten-oten ini melarang pendirian masjid di daerah mereka, terutama daerah yang mayoritas oten ya, sebagai bentuk balasan terhadap tidak bisa berdirinya gereja di Cilegon ya, gereja HKBP di Cilegon. Padahal jelas gereja HKBP yang di Cilegon itu nggak bisa berdiri karena memang tidak memenuhi syarat, ya tidak memenuhi syarat, tapi mereka maksain harus bisa berdiri. Ya, jadi ini satu kekacauan. Padahal SKB 2 Menteri itu untuk melindungi minoritas, agar ya nggak sembarangan bisa didirikan suka-suka, jangan sembarangan bisa menistakan agama orang juga gitu kan. Banyak peraturan pemerintah ini tujuannya untuk melindungi yang kelompok lebih kecil ya. Tentu saja peraturan-peraturan itu biasanya dibuat agar semua adil tentram, ya adil tentram damai semua. Tetapi entah kenapa bagi oten-oten ini menjadi satu hal yang memberatkan. Ya mereka merasa ya kami walaupun cuma 5 orang harus ada gereja. Kami walaupun cuma 3 orang kami pingin ada gereja gitu kan. Mereka nggak tahu kalau gerejanya udah buka, kalau gagal nanti tutup lagi gitu. Harapan mereka kan buka gereja agar orang-orang Muslim yang di sekitarnya mau jadi oten. Ya tujuannya kan supaya umat Muslim yang ada di lingkungan tersebut tertarik untuk datang ke gereja, terus diinjilin, terus jadi oten. Tapi kalau gagal, nanti gereja ditutup, dijual gitu. Kenyataannya selalu seperti itu. Ya, jadi aneh sekali kalau selalu ingin memaksakan kehendak, ingin menghapus peraturan yang sudah bagus ya. Bahkan umat muslim aja kayak di Bali. Ya, Bali itu mayoritas Hindu. Umat muslim nggak pernah maksain gereja harus buka. Kalau memang nggak ada orang, ya udah, sholatnya di rumah. Ya, Jumatannya agak jauh. Ya uwes gitu. Cuman pas Jumatan aja kok yang agak repot karena harus pergi lebih jauh. Begitu juga dengan Oten. Ibadahnya seminggu sekali. Apa salahnya gitu kan? Gerejanya memang lebih jauh. Tetapi kan ada gerejanya. Ya, di Cilegon itu juga ada gereja. Tapi denom kamu nggak ada. Mau gimana? Ya ibadah online lah. Ya, atau pindah denom. Kenapa sih harus ngotot-ngototan harus pergi ke sinode tersebut? Ya, harus ke gereja yang sesuai dengan sinode kamu. Bukannya Yesus itu sama, atau Yesus ini ada beda-beda gitu. Ada Yesus yang versi anak, versi bapak, Yesus yang versi raksasa, versi orang Jawa, versi orang Batak gitu kan. Karena ada beberapa gereja itu kan kesukuan. HKBP adalah gereja kesukuan gitu kan. Apa karena Yesusnya beda gitu, sehingga kalian merasa, ah malas lah ibadah di gereja yang tidak cocok dengan saya gitu. Aneh gitu. Kalian yang mengkotak-kotakkan sendiri, kalian yang sekat-sekatin sendiri. Ya, kalian yang menyekatin cara beribadah kepada Sang Pencipta. Kalian yang membuat jurang-jurang pemisah tersebut. Sedangkan orang lain yang harus kalian susahin. Jadi kalau memang repot, ya mungkin satu gereja ada beberapa denom di situ mungkin ya, bisa digabungin. Karena mungkin gerejanya kegedean, sedangkan jemaatnya cuma 5 orang, ya denom satu 5, denom yang satu lagi 10 orang, denom yang satu lagi 20. Ya udah bagi aja ruangannya gitu kan, satu gereja tuh disekat-sekatin, masing-masing ibadah masing-masing gitu. Kok susah kali? Ya kalau memang niatnya untuk ibadah, tapi ini kan niatnya untuk gaya-gayaan, biar ada gereja, biar bisa galang donasi gitu kan. Jadi kalau tujuannya yang nggak benar, ya mau gimana? Pasti susah. Ya, jadi Risuli Lubis ini mencoba memprovokasi dengan mengatakan ini bahaya untuk perdamaian, ya takutnya ada clash gitu. Nggak ada yang takut ada clash, nggak ada yang peduli gitu. Orang-orang yang di daerah juga nggak ada peduli. Orang-orang Kristen yang di luar dunia maya ini juga nggak peduli. Yang ada di dunia maya inilah, di dunia YouTube ini yang kepo-kepo aja. Kalau yang asli mana ada, orang-orang Kristen tuh damai kok setahu saya. Nggak peduli mereka, oh kalau gereja yang nggak ada izin ya udah nggak usah buka. Kalau udah memenuhi syarat baru buka gitu kan. Mereka nggak ribet kok. Kalian yang ribet gitu. Kalian yang menarik-narik orang agar ikut di dalam pusaran masalah kalian. Agar mau mendukung konflik yang kalian buat. Nah ini yang kejahatan
yang nggak bagus sebenarnya, ya. Jadi bertobatlah nih buat Risuli Lubis dan teman-teman Oten yang suka memaksakan kehendak dalam setiap tindakannya. Bagaimana si Risuli Lubis ini ya mengancam dan memprovokasi kepada pemerintahan, kepada umat Muslim, ya, dan juga memprovokasi para oten-oten. Silakan teman-teman saksikan video berikut ini. Pak Jokowi ini, presiden saya ini tegas, tidak tembang pilih, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, tidak selalu membela mayoritas walaupun salah, ya. Jadi Pak Jokowi, harapan saya ya, mari selesaikanlah masalah gereja ini, sering terjadi yang begini-beginian. Sekarang saya balik bertanya juga, apakah musola-musola itu semua ada izinnya begitu ya? Ya jadi nggak harus 90 kakak ada di situ, ada 60 kakak, 60 keluarga orang Islam yang tanda tangan. Kurang lebih begitulah peraturan-peraturannya. Saya nggak mau hafal-hafal terlalu detail, tapi mirip-mirip lah yang saya sebut ini. Kalau di Jakarta itu sulit sekali, saudara. Kecuali di Tarutung, ya, atau di Forsea, atau di Siantar. Mungkin di satu RW itu bisa 90 keluarga itu Kristen. Atau di Papua. Tapi kalau di Jakarta, apalagi di Cilegon, saya tahu betul karena berapa kali saya pelayanan di Cilegon. Saya tahu betul itu di Cilegon. Itu bisa satu daerah itu mungkin 1000 keluarga di situ, mungkin cuma 2 kakak orang Kristen. Bayangkan. Terus apa gara-gara begitu nggak bisa di situ dibuat untuk tempat peribadatan, ya kan dari tempat-tempat lain banyak, ya kalau digabung bisa 100 keluarga, tetapi dari wilayah yang berbeda-beda. Kalau dari satu wilayah itu nggak mungkin bisa 90 kakak itu, karena di Cilegon itu aja seluruhnya mungkin Kristen. Ya mungkin Kristen seluruhnya aja mungkin Kristen segitu gitu loh. Ya oke lah, bisa lah mungkin 200 kakak seluruh. Ya kan? Terus gimana? Apakah harus nunggu dulu di satu kelurahan itu ada 90 kakak? Ya nggak mungkin, beda lah dengan saudara kita yang beragama Islam. Misalnya ya, di tempat kami ini aja nggak jauh dari tempat kami ini ada yang namanya RW. Itu satu RW itu mungkin 1000 kakak itu Islam semua. Iya kan? Mungkin. Nah, jadi nggak bisa. Jadi SKB 2 Menteri ini harusnya memang nggak berlaku lagi ya. Harusnya begitu. Tapi nggak tahu, inilah yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu ya, untuk menghalang-halangi kita membuat persekutuan lah. Nggak usah lah kita bilang itu namanya gereja, persekutuan lah, ya, gedung. Nah, jadi gedung di situ kita buat, terus kita buat di situ untuk ibadah hari Minggu, terus dibilang gereja, karena memang gedung itu pasti ada lindungan denominasi, misalnya lindungan denominasi dari HKBP atau lindungan denominasi dari yang lain. Namun kan izinnya nggak izin gereja, kan nggak apa-apa. Ya kan, karena memang untuk izin gereja oke lah diatur sedemikian rupa, tetapi untuk kebebasan kita memuji menyembah Tuhan, kebebasan kita untuk mengekspresikan apa yang kita yakini, kebebasan untuk berkumpul, mengekspresikan apa yang kita yakini, itu nggak bisa dihambat, nggak bisa dihalangi. Negara ini, waduh, udahlah jangan mengurusi hal-hal yang sepertinya besar-besar, tapi hal-hal yang seperti ini aja nggak bisa kita urusin. Saya khawatir kalau gini-gini terus nanti ada perpecahan di negeri ini. Itu aja yang saya khawatirkan ya. Karena setiap bulan pasti ada saja masalah gereja, pasti ada setiap bulan. Nah, jadi kalau begitu nanti rekan-rekan saya yang ada di Papua itu gimana? Yang ada di NTT itu gimana? Yang ada di Tarutung gimana? Melihat begini kan begitu.
Kita nggak mau terjadi perpecahan. Karena jangan salah ya, walaupun Indonesia ini mayoritas Islam, tetapi ada daerah-daerah tertentu, pulau-pulau tertentu yang mayoritasnya Kristen. Jadi jangan sampai terpecah belah Indonesia hanya gara-gara kelompok orang ini. Kelompok-kelompok yang seperti ini ditangkap saja sudah beres. Ngapain takut-takut sama kelompok-kelompok gitu? Masa orang memuji menyembah Tuhan dilarang? Masa orang memuji setan dibiarin? Gimana sih? Yang jelas aja kan? Ya, teman-teman sudah lihat ya bagaimana Rizuli Lubis memprovokasi teman-teman Oten nih agar mau gitu kan mendukung dirinya dan bahkan mengatakan bahwa nanti takut perpecahan di daerah Indonesia. Banyak daerah-daerah pulau-pulau yang mayoritas Oten gitu kan, mayoritas Kristen. Nanti mereka akan membalas perlakuan umat Muslim. Ya mana bisa dibalas gitu. Kalau umat Muslimnya memang memenuhi syarat secara pemerintah, masa dilarang? Ya, syarat SKB 2 menterinya misalnya mau bangun masjid nih, SKB 2 menterinya terpenuhi, masa dilarang? Artinya kalian yang melanggar hukum. Ya. Orang yang melarang itu wajib dipenjara. Yang melanggar itu yang wajib dipenjara, karena hukumnya orang sudah penuhi syaratnya, masa ditolak? Nggak boleh. Jadi janganlah asal ngomong ya, tiba-tiba bilang yang melarang pendirian gereja harus ditangkap. Ini kan nggak ada otak nih si Rizuli Lubis. Ya. Rizuli Lubis ini harusnya mikir gitu. Masa orang yang menegakkan hukum mau ditangkap? Contoh Rizuli Lubis nih, ya. Anda menggunakan jalan tidak sesuai. Udah ditulis jangan lewat sini, ya. Ini jalan satu arah. Ini jalan satu arah ini. Tapi Anda ngotot jadikan dua arah. Terus Anda di stop sama orang, dimarahin sama orang. Terus Anda bilang, oh yang stop saya ini harus tangkap nih. Yang nyetopin saya di jalannya harus ditangkap nih. Dia soalnya udah ganggu saya gitu. Ya nggak bisa, kamu yang melanggar hukum. Kamu melanggar peraturan. Nggak ada izin, dirikan gereja. Kamu yang salah. Masa orang yang cegah itu yang ditangkap? Kan ngaco kamu. Ya, yang melanggar hukum yang ditangkap. Dari dulu peraturan itu seperti itu. Mau di negara manapun, negara Wakanda, ya, mau di negara manapun itu selalu gitu. Yang ngelanggar hukum yang ditangkap. Kalau yang patuh hukum ditangkap, ya semua orang nggak mau patuh hukum lagi besok-besok. Pemerintah mau buat peraturan apapun, nggak ada yang mau dengar kalau gitu. Nggak boleh. Hukum itulah di atas segalanya. Agar adil, hukumlah dinomorsatukan. Dari dulu, orang tuh bisa bersatu karena hukum. Kalau nggak ada hukum, kita ini kayak binatang. Barbar kita. Ya, karena ada hukum, ada peraturan. Ya, peraturan itu ada hukumannya kalau dilanggar. Maka orang bisa tertib. Orang nggak kayak binatang. Jadi kalau Rizuli Lubis malah pengen menangkap orang yang menunaikan hukum, ya itu kan jadi kacau, nggak benar gitu Rizuli Lubis. Yang langgar hukum yang kau tangkap itu oten-oten. Kalau mencegah pendirian masjid, sedangkan masjid tersebut sudah memenuhi syarat, itu kau tangkap. Kecuali masjid itu nggak ada izin, boleh kalian minta tutup. Kalau nggak ada izin ya, nggak memenuhi syaratnya, tutup nggak apa-apa. Ya harus patuh hukum juga. Nggak ada istilahnya, oh Muslim mayoritas, jadi dikasih kelebihan gitu. Enggak. Kalau memang masjid itu nggak memenuhi syarat, ya kalian boleh ribut, suruh bubarkan itu. Ya, karena setahu saya masjid-masjid itu semua sesuai kok. Ya, semua sesuai dengan hukum, nggak ada masalah gitu. Kalaupun ada lagi jalan, ya udah nggak apa-apa, marahin aja gitu. Biar kita jadi kebiasaan tertib. Ya, yang salah itu harus kita ubah. Jangan jadi orang yang melegalkan ya, membiasakan diri dengan hal-hal yang salah gitu. Memang selama ini mungkin kita terlalu mempermudah keadaan, mau gampangnya gitu. Udah saatnya kita jangan mau gampangan, ya harus sesuai gitu. Jangan dikit-dikit kayak misalnya mau perpanjang apa gitu kan, oh pakai calo aja enggak. Saatnya kita ini tertib semua. Indonesia harus berubah. Ya, Indonesia harus berubah jadi lebih baik, harus jadi orang yang taat hukum. Jangan jadi cuman takut hukum aja. Kita harus punya kesadaran nih. Ya, harus punya kesadaran akan hukum dan kita harus jalani. Terus ada satu yang menggelitik saya, pernyataan dari Rizuli Lubis. Orang mau memuji Tuhan kok dilarang. Memuji setan dibiarkan. Kapan negara Indonesia membiarkan orang memuji setan? Coba saya tanya. Ada nggak pembiaran kepada orang memuji setan? Aliran-aliran sesat, ya, agama-agama sesat itu ditutup semua di Indonesia. Bahkan gereja sesat aja pemerintah tutupin kok. Bukan kalian yang tutupin, pemerintah yang tutupin gereja-gereja setan. Ya, banyak itu dulu kan gereja-gereja setan, gereja-gereja sesat ditutupin kok. Mana ada dibiarkan?
Kapan pemerintah membiarkan memuji setan dibiarkan? Pembiaran seperti itu kapan? Jangan asal ngomong gitu, ya. Jadi ini fitnah yang kejam gitu kepada pemerintah. Saya nggak senang juga gitu sebagai warga ya, saya nggak terima pemerintah saya dihina sama Rizuli Lubis dengan statement dia, oh pemerintah kok nggak kasih memuji Tuhan gitu kan? Siapa yang bilang nggak kasih? Siapa yang bilang kalian nggak boleh memuji Tuhan? Ya, memuji di rumah bisa, di mana aja bisa. Cuman kalau gereja nggak ada izin jangan dipaksain. Gerejanya salah, orangnya nggak salah. Ya, kalian di tanah kosong itu muji nggak apa-apa, ya udah nggak usah bangun gereja. Di situ kalian bangun tenda. Ya. Kalian muji-muji di situ di tanah kosong itu nggak masalah, nggak akan ditangkap kok. Tanah-tanah kalian udah kalian beli, kalian mau salto-salto, mau guling-guling nggak apa-apa. Tapi jangan bangun gereja kalau nggak ada izin. Sama kayak kita dirikan rumah gitu. Mana bisa bentang-bentang itu tanah kita? Oh, masa saya nggak boleh bangun rumah? Bangun rumah aja ribet gitu, harus ada IMB. Ya harus ada lah IMB. Kamu lah tes bangun rumah nggak ada IMB, suka-suka kamu bangun. Kalau nggak ditangkap. Ya. Terus kamu alasan, wah tanah-tanah saya gitu, hak asasi manusia mendapatkan tempat perlindungan gitu kan. Manusia ada hak mendapatkan tempat untuk berlindung. Masa saya dilarang-larang bangun rumah sendiri? Ya nggak bisa, harus ada IMB. Suka-suka kamu aja. Jadi ini Rusli Lubis ini kebiasaan itu, memprovokasi orang ya. Udah tahu salah, dipaksain lagi. Belajarlah, Oten-Oten ini belajar untuk jadi orang yang bertanggung jawab. Jangan sedikit-dikit memprovokasi Oten-Oten untuk jadi brutal. Jangan. Ajarkan orang untuk taat hukum. Ajarkan orang untuk patuh ya kepada pemerintahan dan mendukung pemerintahan dengan benar. Kalau ada yang mau dikritis, silakan kritis, ada jalurnya. Kamu mau demo, silakan demo. Ya, misalnya kamu bilang, oke, saya minta SK 2 Menteri cabut atau dikurangi gitu kan, syarat-syaratnya dipermudah, ya silakan. Minta kepada pemerintah atau demo, nggak masalah. Kami akan membiarkan hal tersebut dan kami akan membantu kalian malah ya. Kita bantu liput gitu. Kalian mau demo masalah SK 2 Menteri itu, mungkin di inilah ya, kalau nggak bisa dihilangkan ya kalian minta dikurangi gitu syaratnya biar lebih gampang kan bisa. Ikutilah cara sesuai dengan konstitusi hukum, jangan memaksakan kehendak. Ya, dari saya sih itu aja himbauan saya kepada Oten-Oten. Ya, masalah pengajaran atau menyembah kepada yang sesat ya coba kamu cek lah. Di mana itu yang menyembah kepada setan-setan gitu kan? Jangan jangan di tempat kamu gitu. Di tempat kalian ini ada penyembahan kepada setan, dibiarkan. Ya kalau memang ada yang seperti itu laporkan aja biar cepat ditutup. Ya, mana tahu tetangga kalian tiba-tiba menyembah setan gitu kan, buat perkumpulan gitu, menyembah setan atau ada gereja-gereja setan gitu kan. Dulu kan sempat ada tuh ngetren gereja setan. Mana tahu nih berdiri lagi, ya laporkan aja, laporkan. Pasti diusut itu, pasti ditangkap dan ditutup itu. Ya, itu aja dari saya. Makasih ini buat teman-teman yang udah nyimak, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ini ya, melihat oten-oten yang makin hari makin kelojotan. Gereja ditutup, ya, gerejanya yang udah resmi-resmi bagus-bagus ditutupin, dijualin gitu kan, yang bagus-bagus gitu, sedangkan yang nggak ada izin dipaksain buka, kan ngaco orang nih. Oke lah, makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.